Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Abdi Sampurna Nasution dan teman saya Ismagul Kisaragi. Di sini kami akan menyampaikan tentang hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Dan di sini kami akan memberikan 10 pertanyaan serta 10 jawabannya. Saya akan membahas pertanyaan pertama, yaitu bagaimana hakikat peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Ya, dalam perspektif pendidikan Islam, yaitu ialah dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai tahap kematangannya. Yaitu pertanyaan pertama serta jawaban pertama ya. Lanjut yang kedua. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kode etik sangat diperlukan dalam tujuan pendidikan Islam? Kenapa kode etik sangat diperlukan dalam tujuan pendidikan Islam? Karena tujuan pendidikan salah satunya adalah menciptakan generasi yang berakhlak mulia serta beretika yang menjadi tujuan penting dalam proses pendidikan. Jikalau seorang pendidik tidak memiliki etika dalam kehidupannya, mungkin akan susah untuk masuk ilmu itu kepada otaknya. Lanjut yang ketiga. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa seorang peserta didik harus mengembangkan potensinya? Tujuan dari pengembangan itu ialah tujuannya dari pengembangan diri seorang pendidik adalah memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri peserta didik tersebut sehingga menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan pada perubahan zaman. Contohnya kalau dia masih tetap dalam pembelajaran yang seperti dulu-dulu, seperti yang tidak tahu teknologi, mungkin dia akan makin banyak ketinggalan. Lanjut yang keempat. Pertanyaan keempat, bagaimana cara seorang peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dapat dimilikinya? Ya, cara-cara seorang peserta didik itu ada 5 cara untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Yang pertama ialah membangun keterampilan dan pengetahuan yang ada di dalam diri seorang peserta didik tersebut. Yang kedua, memberikan motivasi intrinsik kepadanya agar dia lebih berkembang karena ada motivasi dari orang lain. Yang ketiga ialah menentukan tujuan dan target dalam pendidikan tersebut. Dan yang keempat ialah mengerjakan pola pikir untuk berkembang dalam proses pendidikan. Dan yang kelima ialah melibatkan orang tua sebagai motivator dalam proses pendidikan. Orang tua di sini sangat berguna sebagai motivator karena orang tua adalah guru pertama kita. Ya. Lanjut. Mengapa perhatian terhadap jumlah banyaknya peserta didik menjadi suatu hal yang vital dalam proses pendidikan? Ya, itu jawabannya ialah perhatian terhadap jumlah banyaknya peserta didik menjadi suatu hal yang sangat penting karena ini akan berkaitan erat dengan kapasitas sarana pendidikan yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan dan juga meminimalisir latar belakang peserta didik baik mengenai pendidikan, sosial, budaya, dan potensi, minat dan bakatnya yang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan. Jika seorang pendidik itu tidak banyaklah ilmu dia itu, maka kurang dia itu akan mengajarkan ilmunya kepada yang dididiknya. Lanjut yang keenam. Yang keenam, bagaimanakah dampak jika seorang peserta didik tidak memiliki kode etik dalam proses pendidikan? Ini sama yang kayak pertama tadi, yang nomor berapa tuh? Yang tadi lah kan. Karena jika seseorang peserta didik tidak memiliki kode etik atau etika dalam kehidupannya, maka mungkin dia akan sulit menerima ilmu yang didapat dia dari gurunya atau dari yang mengajarkan ilmu kepadanya. Dan yang kedua, akan sulit mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Mengambil ilmunya susah, apalagi ngambil manfaatnya. Lanjut. Seorang peserta didik dianjurkan agar memiliki sikap rendah hati. Mengapa hal tersebut dianjurkan dalam proses pendidikan? Berikan alasannya. Mengapa seorang peserta didik, seorang pendidik harus rendah hati? Karena dengan kerendahan hati seorang mampu dengan mudah untuk memperoleh ilmu. Jadi kalau kita sebagai seorang peserta didik, kita harus merendah. Kita itu harus merasa kalau kita tidak punya ilmu, jadi kita mau mengambil ilmu yang diberikan oleh sang pendidik itu atau dari guru kita itu. Jadi kita harus merendah lah, jangan sok udah tahu aku, jadi udah nggak mau lagi dia belajar. Nggak gitu, nggak boleh sombong dia modelnya ya kan. Lanjut.
Dalam proses pendidikan, etika terhadap guru adalah suatu hal yang sangat penting. Bagaimana etika seorang peserta didik terhadap pendidiknya? Etika seorang Pendidik terhadap yang dididik. yaitu dia harus memandang pendidik dengan penuh hormat. Walaupun dia yang mendidik seorang peserta didik, dia harus tetap hormat kepada. Jadi kita itu harus, kalau orang lain hormat, kita pun hormat segala gitu ya kan. Terus mengkukuhkan apa yang didengar dari pendidik, sopan dan santun terhadapnya. Jangan mentang-mentang kita yang mendidik, suka-suka hati kita yang ngasih-ngasih tugas ya kan. Jangan, karena mencari keriduan sang pendidik tidak menggunjingnya dan tidak membeberkan rahasia sesuatu dari seorang pendidik tersebut. Lanjut. Mengapa etika terhadap seorang pendidik menjadi sebuah keharusan dalam proses pendidikan? Karena dengan itu etika menjadi sebab tercapainya tujuan sebagai proses pendidikan yang akan melahirkan generasi berjiwa rabbani dan islami. Bagaimana kalau etika itu tidak ada, ya banyaklah kita kekurangan itu ya kan. Nggak beradab ya, cuma mau masuk nggak berakhlak kayak lanjut. Bagaimana cara agar peserta didik dapat memperoleh tujuan pendidikan dengan baik dan benar? Ya, bagaimana cara-caranya itu, yang pertama ialah mengembangkan potensi yang dia miliki. Kita harus mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik tersebut agar dia mendapatkan apa yang ditujunya. Yang kedua ialah pengembangan pengelolaan lingkungan, prasarana, dan pendidikan. Yaitu dengan lingkungan juga kita bisa membantu seorang peserta didik untuk mendapatkan apa yang dia tuju. Contohnya memberikan segala fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dia tersebut. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kualitas pengelolaan sekolah. Jikalau sekolah memiliki fasilitas yang cukup baik, mungkin tapi memang semua tergantung niat. Dan kalau sekolahnya bagus, internet ada, apa segala macam ada, buku-bukunya lengkap, ya bisa jadi peserta didik akan lebih maju untuk belajarnya, lebih semangat untuk belajar karena segala fasilitasnya itu terpenuhi. Jadi dia gampang untuk mencapai apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia ketahui. Dan selanjutnya ialah mengembangkan evaluasi atau monitoring. Kita itu harus selalu memberikan contoh-contoh evaluasi pengetahuan apa yang kita dapatkan, informasi itu harus kita selalu berikan. Jangan sampaikanlah walaupun satu ayat ya. Selanjutnya ialah mengembangkan hubungan antar sekolah dengan masyarakat sekitar ya. Contohnya PKL. Nah, kita kan seorang sekolah itu harus akrab dengan masyarakat tersebut agar saling sosialisasi biar gampang dia bergaul di situ. Nanti jangan mentang-mentang karena sekolah ini pun biasa-biasa, itu nggak ada itu gitu. Itu nggak gampang itu, nanti itu urusan dia berhubungannya kayak yang gitu. Jadi kesimpulannya adalah hakikat peserta didik menurut pandangan filsafat adalah seorang yang belum dewasa yang memiliki sejumlah potensi yang harus dikembangkan. Dalam pengembangan potensi dibutuhkan sebuah pendidikan, yang dimana pendidikan tersebut akan menjadi sumber utama bagi peserta didik. Kemudian dalam proses pendidikan, peserta didik adalah pokok yang penting dalam ruang lingkup pendidikan. Pada proses pendidikan terhadap peserta didik, etika adalah suatu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena etika dan moral adalah termasuk salah satu dari tujuan dari pendidikan, yaitu bukan hanya untuk menciptakan generasi yang berpotensi dan berilmu, melainkan juga melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan beretika. Terus dalam proses pendidikan, apakah kita harus memperhatikan jumlah peserta didik kita? Jawabannya ya. Karena dalam proses pendidikan, di mana kita sebagai pendidik harus memahami karakteristik peserta didik kita, latar belakang dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Dengan maksimalnya jumlah peserta didik, maka kita para pendidik dapat dengan mudah mengetahui hal-hal tersebut. Seorang peserta didik juga harus memiliki etika kepada sang pendidiknya.
agar ilmu tersebut dapat tersalurkan dan bermanfaat bagi peserta didik tersebut. Mungkin sekian dari kami dari 10 soal dan begitu juga 10 jawabannya. Kami dari kelompok 7 tentang hakikat peserta didik dan dalam pendidikan Islam. Mungkin sampai sini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rusyono MA. Demikian kami akhiri diskusi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.